Bahkan artinya mengalahkan brand yang dari luar negeri. Iya. Rahasianya apa, Pak? Ya saya nggak ngerti. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Aduh, tamu kita kali ini tuh sebetulnya ikon Jogja, cuman nggak mau nongol. Jarang sekali beliau mau ditemui orang gitu ya. Tapi syukur Mojo akhirnya pernah berhasil meliput beliau karena punya bisnis yang menjadi ikon Jogja. Dan tulisan itu Pak viral sampai hampir 2 minggu Pak. Pak Karen Sastrawijaya. Kunardi Sastrawijaya. Maaf teman-teman sekali lagi kalau nama itu aduh. Pak Kunardi Sastrawijaya. Ini beliau adalah pemilik Olive Chicken. Teman-teman di Jogja ini dulu kalau orang pergi ke Jogja itu identik Pak. Kalau dititipin temennya, apa oleh-olehnya bakpia, apa oleh-olehnya gudeg. Sekarang oleh-olehnya olive. Nah, Bapak asli mana Pak sebetulnya Pak Kun? Ya, saya asli Pangkal Pinang, Bangka. Tapi namanya Sastrawijaya. Ya, kebetulan saya ganti nama. Oh. Ya, jadi sebenarnya saya punya nama asli sampai di Jogja. Setelah berusaha ini saya ganti nama supaya lebih mendekati kejawanan, supaya bisa diterima setiap orang. Oh gitu. Ya. Anda waktu datang ke Jogja itu kuliah kan? Kuliah tahun 94 saya kuliah. Aduh kita cuma beda 1 tahun Pak. Tapi rezeki beda ya. Semoga nanti Mas. Amin. Oh ya, tahun 94 ya, Sanata Dharma manajemen ya? Enggak, saya pendidikan akuntansi. Akuntansi. Oh, ya. Yang manajemen Ibu kalau nggak salah ya? Ibu akuntansi, murni. Dua-duanya akuntansi? Iya, kebetulan sama-sama akuntansi, tetapi Ibu itu jurusannya murni, FE, saya FKIP. Iya, FKIP. Ya. Nah, berarti harusnya jadi guru ekonomi di SMP atau SMA. Betul. Kenapa memilih Jogja dan kemudian khususnya di Sanata Dharma? Saat itu saya tahun 94 itu kebetulan memang saya mendapat beasiswa dari KWI. Ya. Kalau boleh tahu Pak, KWI itu apa? KWI itu Konferensi Wali Gereja Indonesia itu. Iya. Kebetulan saya dulu kan aktivis gereja. Jadi dibiayain untuk nantinya menjadi guru di Bangka. Ya, tapi karena perjalanan waktu akhirnya saya menetap di Jogja. Ya, seiring berjalannya waktu sehingga sampailah pada bisnis sekarang ini. Iya. Ya, kalau diceritakan nggak jadi guru lagi ya. Kalau diceritakan di episode ini terlalu panjang cerita jalan hidup saya. Iya. Pak, di Liputan Mojo itu kan sebetulnya Anda juga sebelum mendirikan Olive Chicken ini sudah bekerja di bersama orang lain atau apa tuh? Nah itu ceritanya gimana? Kalau diceritakan saya itu memang mempunyai dasar yang jauh dari bidang sekarang. Pertama jadi guru, setelah itu di bengkel motor. Sempat jadi guru di sini? Iya di Bangka. Oh berarti sempat pulang ke Bangka? Sempat pulang, jadi balik ke Jogja menjadi guru di sana. Habis itu di sini bekerja di bengkel motor. Habis itu bekerja di supermarket, habis itu bekerja di pabrik mebel, pabrik itu bekerja di konsultan akunting, manajemen dan akuntansi itu. Habis itu bekerja di restoran. Nah dari sini ternyata Tuhan itu memang sudah menyiapkan tangga-tangganya. Setiap saya bekerja itu ternyata memang ada manfaatnya, ilmunya untuk usaha saya sekarang. Oh iya? Iya. Di setiap jenjang itu berarti Bapak ngurusin keuangan ya? Bukan keuangan, saya bukan. Operasional. Oh. Operasional. Oke. Operasional, jadi memang
yang sangat membantu saya itu di bidang konsultan manajemennya. Saya bisa ngurus perusahaan sendiri, rekrutmen, bisa membuat laporan keuangan sendiri. Di pabrik mebel saya membuat mebeler sendiri waktu buka pertama. Jadi belum menggunakan atau membeli, tapi saya buat sendiri. Mendesain gitu? Betul, jadi membuat sendiri ala kadarnya waktu itu. Jadi memang Tuhan tuh memang sudah menyiapkan langkah-langkah sebelum saya mempunyai usaha begini. Tapi di usaha-usaha itu Pak Kun itu sebetulnya menjadi pegawai atau menjadi co-founder? Menjadi pegawai. Menjadi pegawai. Baru kemudian membuka bisnis sendiri itu? Iya, membuka bisnis sendiri ini pun bersama yang sebelum Olive ya? Ya, sebelum Olive itu kita sebutlah brand A ya. Ya, brand A gitu ya. Karena sudah berjalan dari mulai nol. Mulai dari penggabungan modal kerja, saya mencari supplier, mengembangkan produk, sampai dalam waktu 1-2 tahun saya bisa mengembangkan 16 cabang. Nah, kebetulan setelah berjalannya waktu, mungkin visi misi ini sudah berbeda. Sehingga okelah, kalau memang sudah tidak bisa lagi dan saya merasa tidak cocok lagi, akhirnya saya keluar dari situ dan saya mendirikan ini. Iya. Mendirikan Olive ini. Pak, kalau boleh tahu, kenapa dulu dipilihnya saat mau berbisnis bersama rekan gitu ya, adalah berbisnis ayam goreng? Sebelumnya, sebelum kami berkecimpung di ayam goreng, saya pernah mengurus brand Popeye Chicken and Seafood. Waktu itu masih ada di Mangkubumi, franchise dari Jakarta. Nah, dari situ yang punya ini bertiga orang, yang duanya akhirnya karena ini sudah tidak berjalan lagi, saya juga mengundurkan diri, saya mengatakan mau bikin ayam goreng juga, mereka minat untuk gabung. Ya, kenapa misalnya Anda kan tadi bekerja di berbagai bidang ya, ada mebel, ada sepeda motor, dan yang lain-lain gitu. Kenapa kemudian pilihannya kayaknya ayam, bukan bikin pabrik mebel gitu? Itulah Mas Putut, mungkin sudah rezekinya ya. Saya pikir kan usaha ini modalnya tidak begitu banyak. Dengan waktu itu ayam, dengan perlengkapannya tidak terlalu mahal, masih bisa saya cover lah. Dan tujuan utamanya memang waktu itu, kita kan kalau mau makan ayam waktu itu kan brand-brand nasional kan agak mahal. Ya sampai sekarang masih mahal ya. Itulah akhirnya tekad dan minat saya bersama istri, ayo kita bangun brand ini supaya masyarakat itu bisa mengkonsumsi ayam yang berkualitas tapi murah. Waktu itu kita buat harga 4.000, 5.000 satu paket. Dan itu pun sebenarnya tidak gampang juga langsung laris gitu ya. Langsung booming, tidak, butuh waktu. Satu hari mungkin lakunya hanya 3 potong, 15.000 dapat uangnya, 20.000. Makanya kalau orang melihat sekarang kok, wah enak sekali bisnis ayam goreng kok cepat. Mereka tidak mengetahui bagaimana proses awal kita. Iya. Pak Kun, yang paling susah itu adalah ketika Anda dan teman-teman memulai bisnis atau ketika Anda mulai berbisnis sendirian? Saya lebih suka berbisnis sendiri. Bukan, yang paling susah waktu itu ketika memulai gitu. Memulai usaha lebih susah bersama-sama. Waktu bersama-sama itu? Bersama-sama. Karena saya harus memulai dari nol. Mencari supplier, menggunakan nama baik saya, jaminannya. Membangun semuanya, terutama mencari supplier tadi. Jaminannya itu apa? Jaminannya nama baik. Bukan jaminannya uang. Nggak ada. Karena mungkin uang belum banyak. Belum ada. Mesti dibagi-bagi ke sebanyak supplier. Utang-utang dulu, jadi itulah kesulitannya. Setelah saya mempunyai brand Olive, sangat gampang bagi saya. Karena mereka sudah percaya saya. Dan sudah tahu track record saya bagaimana. Dan sampai sekarang pun supplier saya tidak berubah. Yang pokok seperti ayam, beras, ya saus, sasa itu tidak pernah berubah. Dari awal. Dari awal. Kalau cita rasa, Pak, boleh tahu nggak? Walaupun kita nggak akan ngomongin resepnya ya, dengan yang bersama-sama dan ketika di Olive ada perubahan. Berubah. Cita rasanya nih. Berubah ya. Yang dulu bersama-sama
itu memang sedikit saya rubah setelah saya membuka sendiri. Ada penyesuaian. Nah ya, ada penyesuaian sedikit lah. Tetapi makanan biarpun resepnya sama, tanganan itu bisa membuat hasilnya berbeda. Kalau boleh tahu Pak, resep-resep itu sebetulnya Anda tanganin sendiri atau ada Anda yang orang percaya untuk menangani? Saya tangani sendiri dari awal buka dengan bersama-sama dulu aja. Semua saya buat sendiri. Saya trial and error terus. Berarti saya ngaduk bumbu sendiri, nyampur bumbu. Masih sendiri. Sampai sekarang pun masih sendiri. Sama ibu. Sama Bu Aurora ya? Iya. Masih, karena bumbu adalah dapur ya. Iya. Nah setelah itu, setelah kami bikin sendiri, ini keluar enggak masalah. Karena sudah tercampur kombinasi, komposisinya sudah tercampur. Iya. Ketika memulai yang kedua nih Pak, waktu bisnis sendirian. Apa tantangan terbesarnya Pak? Ya, waktu itu saya belum ada mikiran tantangan ya Mas. Waktu itu atau kita lancar-lancar maju saja, langsung lancar, aja, iya. Langsung laku. Betul, gitu ya. Maju saja. Yang penting bagaimana caranya kita bisa membantu orang untuk makan ayam murah dan berkualitas. Nah, syukurnya semua usaha kita diberi kelancaran sampai hari ini. Pak Kun, saya pebisnis kecil-kecilan ya, jadi pemimpin di sebuah media kecil gitu ya. Bersama teman-teman ada bisnis percetakan, ada bisnis bikin buku gitu ya. Saya juga pernah bisnis kuliner Pak. 4 kali Pak gagal. Ya. Dan saya mengerti betapa mengerikannya kompleksitas bisnis kuliner yang seolah-olah orang melihat mudah gitu ya. Nah, itu menanganinya gimana Pak dengan seluruh kerumitan itu, dari mulai supplier, nanti ada manajemen kitchen, belum? Ya itu Mas, kita harus memulai memang dari kecil. Makanya kalau saya langsung buka 10-20 mungkin masalahnya berbeda dengan saya buka 1. Ya. Mulai dari 1 kita akan mempelajari dulu masalahnya apa. Kita akan paham dulu apa saja yang terjadi di perusahaan itu. Nah setelah kita sebagai pemimpin atau pemilik harus paham dulu semua proses, semua apa saja yang ada di dalam perusahaan kita. Kita tidak boleh melepaskan semua kepada orang lain. Kunci saya harus mengetahui semua detail-detailnya. Bahkan harus dari saya, bukan dari orang lain. Kamu melakukan ini, itu saya yang suruh. Itu semua ada SOP-nya. Nah, itu tidak akan melenceng lagi. Kalau kamu melenceng, berarti kamu tidak menjalankan SOP-nya. Gitu. Jadi, memulai usaha kalau memang mau langgeng, mau progresnya tetap bagus, ya dimulai dari kecil. Dimulai dari kecil, berjalan, ada uang untuk investasi lagi, terus begitu terus. Nah, beda dengan misalnya tanda kutip, memang kita sudah banyak uang nih, bingung uangnya mau diapain. Tiba-tiba ada kita franchise satu merek, jegrat langsung, mungkin langsung booming saat itu, langsung bagus. Tetapi kalau kita tidak memahami konsepnya, memahami apa nilai yang kita jual, ya lama-lama ya akhirnya juga habis. Beberapa tahun lalu Pak, saya wawancara dengan Mas Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi, ya sebelum jadi wali kota. Khusus memang saya wawancara soal bisnis kuliner beliau. Saya tanya, Mas, mana kota yang paling sulit menurut Anda untuk dimasuki bisnis? Dia bilang, Jogja. Jogja itu paling berat. Kok bisa Mas? Walaupun saya pernah bisnis dan memang gagal di Jogja. Tapi kan jangan-jangan itu memang persoalan pribadi saya ya gitu. Tapi Pak, di Jalan Kaliurang, ya, saya menjadi saksi bagaimana bisnis kuliner itu marak. Bukan marak, maksud saya berdiri rame, lalu tiba-tiba sepi itu nggak hanya sepi Pak, tidak tertolong lagi, langsung tutup, mati ya. Mati. Mas Gibran juga mengalami itu di Seturan, gitu. Apa karakteristik yang perlu diperhatikan dari konsumen di Jogja ini Pak? Kok kayaknya unik gitu? Ya, karakteristiknya konsumen di Jogja itu memang unik. Iya, benar. Sangat unik.
Kita harus bisa memberikan mereka makanan yang enak, harga murah. Nah, kita harus bisa mikirkan itu. Waduh, repot. Solusinya bagaimana? Nah, kita harus bisa berpikir bagaimana cara memberikan apa yang mereka Makanan butuh. yang Makanan enak, mintanya murah lagi. harga murah. Nah, itu memang PR kita sebagai pelaku usaha. Oh. Kalau makanan enak, harga mahal, semua orang bisa. Orang bisa. Oh, semua orang bisa. Betul. Tapi bagaimana kita meng-create sesuatu, makanan enak tapi murah. Dan tidak murahan lah Mas ya. Tidak murah. Seperti Olive, kualitasnya ayamnya memang setiap hari selalu fresh. Selalu segar ya. Iya, Ya, selalu segar. ya, juicy-nya terbukti nyata. Nah, itu yang menjadi PR kita pelaku usaha. Oh, Bagaimana cara membaca, melihat situasi budayanya Jogja ini. Ini saya baru ngerti nih. Jadi kalau iya. Kalau bikin makanan enak harganya mahal semua orang bisa. Benar. Bisa, Mas. Enggak usah diajarin itu. Enggak usah diajarin. Iya, Semua saya orang baru bisa. kepikiran, Pak. Iya, Iya. benar juga ya. Semua orang bisa. Kalau bikin makanan berkualitas tapi harganya terjangkau, nah ini baru tantangan seorang pebisnis kuliner. Kita. Oke. Ya. Tapi Pak begini, Pak. Keluarga saya, anak istri saya ini sudah lama lah jadi pelanggannya Olive ya. Bahkan kalau mau ditanya, kalau sering kan kalau ngobrol sama temennya, kamu kalau ayam goreng sukanya siapa ya? Hampir semua temennya juga bilang Olive. Baru kemudian brand yang dari franchise dari luar negeri itu gitu. Bahkan artinya mengalahkan brand yang dari luar negeri. Iya. Rahasianya apa, Pak? Ya saya tidak ngerti, itu kepercayaan Itu kepercayaan konsumen ya? Iya, seperti contoh, Karen Chicken barusan lahir. Saya bawa ke Pangkal Pinang, kota kelahiran saya di Bangka. Kebetulan merek nasional itu buka 1 minggu lebih cepat daripada awal dari saya. Ya, kebetulan punya saya Karen Chicken di sana sampai hari ini tetap booming. Nah, tanpa diketahui sebabnya. Tanpa diketahui kemungkinan. Tapi yang jelas kalau yang jelas enak itu nggak bisa dibantah, Pak. Enak itu nggak bisa dibantah. Kalau merek Karen Chicken, kemungkinan orang Bangka tidak semua tahu. Oh, ini ayamnya Karen Chicken ini sama dengan Olive yang di Bangka. Kan tidak semua orang tahu. Betul. Tapi kalau rasa sudah kena di lidah, siapa yang bisa bohong? Ya. Nah, kemungkinan dari situ. Mereka kalau merek nasional kan udah biasa nih, mau makan di mana, makan di mana, tetap sama rasanya. Iya. Kalau mereka mau makan brandnya Olive kan harus ke Jogja. Belum tentu mereka ke Jogja. Nah, dibawalah ke sana dengan cita rasa yang hampir sama dengan di Jogja. Nah, cocoklah dengan mereka. Nah, terus ada satu lagi yang saya agak heran, Pak. Anak saya yang sekolahnya kebetulan tidak jauh dari sini ya, Pak. Iya. Itu sering karena kalau pagi kan dia berangkat dari rumah itu bisa 5:30, Pak. Sudah berangkat dari rumah. Jadi kadang ibunya nggak bisa menyiapkan sarapan gitu ya. Itu malamnya kadang-kadang itu meminta. Saya selalu ingat 2. Satu burger di salah satu franchise internasional, tapi nggak dicampur inilah sayurnya. Ya. Nah, itu dipakai untuk sarapan tanpa perlu dipanasin. Satu lagi Olive. Ini yang saya heran. Gimana Olive dari semalam yang saya beli, paginya masih bisa dikonsumsi dengan enak oleh anak saya. Iya. Itu faktor apa kira-kira? Nah, ini pun jadi PR bagi kami waktu itu. Ya. Waktu kan, itu, maaf ya Pak, saya potong. Biasanya yang namanya makanan seperti ini, enaknya ya lagi panas, ya kan dimakan. Bahkan mungkin kalau udah dingin, udah beda banget Pak. Nah ini nginep semalam loh Pak. Itu PR bagi kita juga. Waktu itu banyak konsumen kita, malah kita heran sama konsumen kita. Waktu itu jam pas puasa, mereka mau pesan waktu itu pagi, malam hari, mau dimakan pagi. Kami melarang. Iya sahur. Iya kami melarang. Oh kami nggak merekomendasi, kami nggak bolehkan. Karena itu di luar SOP kami udah. Dia ngomong, kami sudah terbiasa menyimpan ayam Olive, besoknya kami makan. Iya. Ya kami kan kaget. Iya. Kami cobalah di rumah sendiri. Ternyata ya benar bisa masih. Oh berarti itu sebenarnya di luar perkiraan Anda. Betul. Ya? Jadi sebenarnya kami tidak buka, kan ayam goreng makanan dilarang menggunakan pengawet. Apalagi dengan ayam goreng. Percikan kan tidak ada pengawetnya sama sekali. Tidak ada pengawetnya. Karena tidak dijual untuk besok, karena hari ini ya harus dimakan. Ya, tapi ya itulah sekali lagi kalau
ada berkat, ternyata makanan ini menjadi berkat buat orang banyak dan ternyata bisa berguna untuk orangnya besoknya, bisa dimakan lagi, itu kan tidak salah. Artinya memang itu adalah berkat buat kami. Ternyata ayam olive ini bisa dimakan besoknya dan rasanya masih enak. Pak, Olive ini banyak cerita lucu yang saya itu yang saya alami sehari-hari. Selain itu ya keheranan saya. Teman-teman kantor ini kalau sholat Jumat kan biasa ada makanannya, makanan berkat istilahnya. Iya, dari masjid-masjid. Dari masjid-masjid. Ya. Itu biasanya untuk anak kecil. Betul. Ini teman-teman kami yang muslim ini kan ya sholat Jumat kan. Iya. Itu selalu mengincar Pak, satu. Yang olive. Yang ada olive-nya. Ini Pak orangnya Pak. Jadi kalau Jumatan tertentu itu mereka bilang, ini ada olive enggak ya? Ini ada olive enggak? Kalau udah ada olive, ya walaupun ini ya Pak, ini bukan kok beribadah untuk mendapat olive enggak. Iya. Cuma Pak, itu bisa sampai mempengaruhi duduknya di dekat pintu keluar. Paling belakang. Berarti pahalanya paling kecil. Tapi dapat olive. Iya. Jadi ada cerita lucu Pak, ini saya ceritakan di sini. Iya. Ini Mas Sidik ada 3 kru, kebetulan kru video. Sebetulnya kru video ini kan ada 4 orang ya. Nah, ada 3 orang kru video yang lagi sholat Jumat. Dari berangkat mereka udah ini nih, ono olive ya, ternyata ada. Akhirnya bukannya mereka buru-buru cepat masuk, tapi nunggu segera di pintu, seret gitu. Cuman kan ketika iqomah atau apa kan orang mau nggak mau harus bergeser ketika mau sholat kan Pak. Kalau enggak kan ini ya dipanggil depannya. Akhirnya satu persatu ada yang mulai maju. Tapi ada yang bertahan dekat pintu Pak. Cuman dia bergeser. Ada anak kecil langsung nempel di pintu yang mau keluar. Nah, sehingga ketika rebutan olive nih Pak, yang lain nggak dipakai rebutan. Yang dapat dari 3 orang ini hanya 1. Mbak tahu apa yang terjadi di kantor? Ini kan kebetulan mereka satu kantor, satu ruang nih, satu room teman-teman video. Yang dapat olive ini cuma naruh olive terus dibuka. Nyiumnya saja aroma. Di kantor ada konsumsi makan siang, tapi itu sebuah pencapaian. Iya. Ya makanya kami sih itu bersyukur banget ya menjadi brand yang dipercaya sama konsumen Jogja. Makanya kami pun berusaha sampai hari ini memberikan yang terbaik kepada semua konsumen kami. Makanya jika ada keluhan, ada rasa tidak puas terhadap pelayanan kami, kami sangat berharap sekali ada masukan daripada konsumen kami. Sehingga masukan konsumen ini adalah pembangun bagi kami. Bayangkan jika kami itu tidak mendapatkan komplain dari konsumen. Komplain itu perlu ya Pak? Tiba-tiba mereka tidak suka sama kami, mereka tidak makan lagi. Apa yang terjadi? Lebih baik komplain daripada nggak diomongin. Nggak diomongin, tapi dia tidak mau lagi. Nah, ini lebih bahaya. Lebih baik dia komplain, tetapi dia beli lagi. Betul. Sehingga dia memberi komplain ini tujuannya karena dia masih sayang sama olive. 2 rumus teman-teman sudah kita dapat nih, baru di separuh obrolan nih. Yang pertama adalah jual makanan berkualitas dengan harga yang murah, itu tidak semua orang bisa. Itu tantangan seorang pengusaha. Yang kedua, harus berterima kasih kalau dikomplain daripada tidak dikomplain dan tidak dibeli, kemudian tidak datang lagi. Kebetulan ya memang customer care ini memang bekerjanya tidak hanya pagi, siang sampai malam. Nah, bagaimana memanage komplain ini supaya kita memberikan respon yang terbaik lah buat konsumen. Selama kita bisa merespon, kita akan respon. Apakah itu kita permohonan maaf secara lisan, apakah kita ganti makanannya yang kurang atau yang tidak berkenan bagi konsumen, kita lakukan. Ya, jadi kami berharap konsumen ini kan yang kita memberikan, kita menjualkan kepada konsumen. Betul. Nah, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka sehingga mereka menjadi konsumen yang loyal buat kita. Repeat order selalu, repeat order kita selalu. Sehingga perusahaan ini tetap berjalan dan terus bisa. Pengusaha itu hidup kan dari konsumen. Betul. Ya Pak. Iya. Pak, memiliki 100 gerai lebih itu satu hal yang luar biasa tentu saja. Kalau boleh saya tahu itu lompatannya
itu di tahun keberapa sih Pak? Kita bangun pertama itu tahun 2011. Oke. Ya, 2011, 2012 masih progres seperti biasa. Kalau nggak salah itu tahun 2013 atau 2014 istri saya pernah berkata, cukuplah untuk mengembangkan. Waktu itu kalau boleh tahu sudah punya berapa? Mungkin 30-an ya, Oh, 30-an. udah Dan besar, istri ngomong udah udah cukup lah. Bahwa yang uangnya atau modalnya dipakai untuk yang lain. Tapi saya ngomong waktu itu, kalau nggak salah, saya ngomong kasih saya waktu 2 tahun. Saya akan buat semua, nanti tinggal panennya. Ya bersyukurlah apa yang saya sampaikan waktu itu memang saya buktikan pada tahun 2015-16 sudah pada saat itu sudah terbentuk 50 atau 70 konter. Oh. Iya. Lumayan cepat ya. Iya, cepat. Kalau boleh tahu di tahun pertama itu hanya ada 1 atau sudah buka cabang? 1 buka, 2 buka. Mungkin waktu tahun pertama mungkin ada 5 ya. 5 ya? Iya. Tapi kan butuh proses. Dimulainya itu 1 kan? Iya. Dimulai 1. Nggak mungkin kita buka itu mulai langsung 2. Iya, iya. Nah, nggak mungkin. Tadi Pak Kun bilang bahwa quality control itu sangat penting. Iya. Bagaimana cara mengontrol kualitas dari 100 lebih gerai itu belum karen ya Pak ya? Iya. Iya gitu. Kita harus memulai dari sumbernya dulu, yaitu bahan bakunya, suppliernya dulu. Oke. Kita tidak bisa mengkontrol barang itu kalau sudah sampai ke kita tanpa melihat siapa suppliernya. Kita harus benar-benar percaya kepada supplier ini. Sehingga dia memberikan yang terbaik buat kita. Nah, kalau mereka sudah memberikan yang terbaik, kita hanya mengawasi saja. Setelah sampai kita, kualitas ini tetap harus terbaik. Nah, seperti ayam misalnya, setelah sampai ke tempat kita bumbuin, kita packing, kita sebarkan, itu memang quality controlnya sudah ada. Sehingga yang semua barang yang sampai di counter, itu benar-benar barang dengan kualitas yang terbaik. Nah, kalau sampai counter ternyata ada barang yang tidak baik, kru counter harus menseleksi kembali ayam atau barang-barang kering yang tidak layak. Itu satu hal. Hal yang saya bisa bayangkan sulit bagi pengusaha seperti Bapak adalah bagaimana menghadapi berapa karyawan sekarang? Ratusan? 1.200. 1.200 karyawan. Nggak sedikit loh Pak. Iya. Itu gimana Pak? Saya tidak bisa sendiri. Saya dibantu tim saya ya. Terutama dari ada bagian personalia, ada bagian rekrutmen ya, dan kita juga tidak mungkin pegang semua begitu banyaknya. Setiap counter itu ada yang memegang store manager. Nah, mereka lah yang harus memanage sumber daya manusianya yang setelah kita cari, kita tempatkan ke counter, mereka inilah harus memanage. Ya, jadi tidak mungkin kita yang di kantor itu memantau mereka satu persatu. Nah, store manager inilah, kepala toko inilah yang wajib untuk melihat, mengajari, memberikan contoh yang terbaik buat karyawan-karyawannya yang ada di bawah dia. Ya ada yang baik, gitu juga ada yang tidak baik. Ya kalau yang tidak baik mungkin ya sudahlah, mungkin kita tidak bisa pakai selama sudah kita robah ternyata mereka nggak bisa berubah, tidak bisa mengikuti kita, ya sudah kita nggak bisa pakai. Nah, bagaimana membangun atau membuat seorang karyawan itu punya dedikasi terhadap pekerjaannya? Ya, dia harus merasa memiliki perusahaannya, Mas ya. Ya itu yang memang agak susah. Agak susah ya. Ya, karena sampai hari ini pun itu tetap menjadi PR buat kita, menjadi pekerjaan besar buat kita. Bagaimana menciptakan, membuat karyawan ini loyal, bekerja dengan baik, selain gaji loh ya, maksudnya kan karyawan ini ada suatu kepuasan, selain gaji ada kepuasan sendiri di tempat kerja, seperti mereka diwongke, mereka nyaman, enjoy walaupun kerjanya berat tapi kok lingkungan kerjanya enjoy. Ini menjadi PR buat kita juga. Kalau tidak salah bahkan Bapak juga bikin pengajian yang untuk dulunya dulu ya. Karena sebelum pandemi kami memang sebulan sekali ngadukan pengajian di kantor gitu. Sayangnya ya karyawan-karyawan counter ini banyak yang tidak bisa ikut karena mungkin udah capek ya. Capek Pak, betul. Iya. Gitu. Soalnya gini Pak, dulu saya jujur aja ya, waktu salah satunya di proses saya punya warung gitu katakanlah ya, saya tuh
kan ikutlah membantu ya di warung itu gitu. Saya kaget ketika ada tamu lumayan banyak, pengunjung lumayan banyak, terus salah satu karyawan nyeplos. Ya rame. Seolah-olah itu, ya padahal kan dia hidup dan digaji dari situ. Itu juga menjadi masalah sampai hari ini. Iya ya Pak. Betul, ya? Ada karyawan yang senang kalau counternya ramai. Gitu. Ada yang mencucu kalau counternya ramai. Nah itu. Ya tapi memang udah takdir kita sebagai pelaku usaha. Betul. Iya, jadi memang sampai hari ini pun masih ada, Mas Putut. Ya, orang-orang karyawan yang seperti itu. Berarti masih ada. saya nggak sendirian. Enggak sendirian. Kami pun masih menemukan 1-2 orang yang seperti itu. Agak nggak masuk akal kan Pak. Betul. Buat kita ya. Iya kan. Pegawai digaji karena bisnis kita rame, jalan. Mereka gitu pikir ramai sepi, saya terima gaji. Nah itu. Mereka nggak mikir kalau sepi terusan, usahanya tutup. Nah bagi dia tutup ya tutup, saya cari kerja tempat lain. Nah itulah simpelnya karyawan. Atau nggak kepikiran kalau itu ditutup gitu loh. Ya kalau dia tutup aja, gampang saya cari kerja yang lain. Nggak ada rugi buat saya. Ya. Nah itu yang harus menjadi PR buat kita pelaku usaha, bagaimana menanamkan pemikiran kalau tempat ini ramai, tempat ini terus-menerus berusaha hidup, kamu pun masih bisa kerja di sini. Ini adalah tempat kamu mencari nafkah. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang nilai-nilai ini yang selalu saya tanamkan kalau saya buka baru, saya briefingkan karyawannya pertama begitu. Ya tapi ya mungkin bagi mereka ya nggak penting-penting amat ya. Ya, tapi ada juga yang bagi ini penting-penting amat karena dia sudah dibantu semenjak dia kerja di Olive misalnya, dia bisa cicilan motor, dapat hidup yang lebih layak dengan gajinya. Ya, ada juga yang mungkin yang kebalikannya juga, Mas. Pekerja itu kan sebetulnya jaminan yang paling mereka butuhkan itu Pak, setahu saya. Karena saya juga di sini kan karyawan sebagai direktur, walaupun sebagai direktur gitu ya. Kan sustainability. Iya kan, keberlanjutan dari usaha itu yang paling penting kan. Itu sebenarnya jaminan yang paling menyenangkan lah kalau, dan itu mungkin dengan itulah kita harus bekerja keras supaya perusahaan kita ini jalan terus. Iya. Ya itulah satu kata buat mereka itu, selain mereka merasa enjoy, senang di situ bekerja sehingga membuat mereka ya ayo apapun mereka fight untuk usaha. Jadi mereka harus enjoy. Makanya kenapa kita pelaku usaha juga harus menguangke mereka. Tidak boleh berkata-kata kasar, menyakiti perasaan mereka. Gitu. Ya kalau mau marah-marahin ya cukup marahin ya secara biasa sajalah. Kalau memang mau kerja ya silakan, tidak mau kerja silakan keluar. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati. Ya kalau kita, pokoknya kalau kamu mau kerja kerja. Kalau kamu mau kerja lagi, jangan mengganggu teman yang lain. Ya, silakan keluar. Betul. Gitu aja. Daripada bisnisnya terganggu, teman-temannya kemudian ikut terganggu. Iya, karena yang lain mungkin masih butuh kerjaan. Butuh kerjaan. Ya. Nah, saya melihat ini Pak, Anda nih punya bisnis besar skalanya gitu ya, skala baik dari sisi operation maupun karyawan begitu, tapi cerah-cerah aja Pak kayaknya. Ya. Apa nih Pak filosofinya? Kok kayak nggak punya beban? Iya, gitu? Jangan ditunjukkan beban itu. Oh gitu ya? Ya cukup beban saya ditunjukkan ke istri saya aja, jangan ke orang lain. Karena orang lain mau saya cerita beban saya, mau saya keluh kesah, mau saya tunjukkan dengan raut wajah, apa membantu? Malah mereka dalam batin bersyukur. Mungkin nyokor kayak mana? Nah, di depannya, waduh, dalam hatinya lain bersyukur. Jadi sebaiknya apapun beban kita, apapun masalah kita, tidak perlu diceritakan orang lain. Itu cukup menjadi kita teman bincang kita sama pasangan kita saja. Sehingga apa yang jadi masalah kita carikan solusinya, bukan nambah-tambah ruwet. Dan memang kalau ada masalah saya tunjukkan dengan sikap mencucu, dengan sikap itu membantu? Ya enggak tuh Mas. Betul. Malah tambah susah kan. Nah, ada masa-masanya ada masalah, ada masa-masanya tidak ada masalah. Ya, yang penting bagaimana caranya kita bawa semuanya enjoy saja. Supaya fresh, supaya tetap tenang, ya atau tidak gerusa-gerusu, ya sudah gitu aja. Pak Kun kalau boleh tahu dulu menikah dengan Bu Aurora setelah
selesai kuliah setelah atau setelah kerja? Setelah selesai kuliah dan masih kerja ikut orang. Iya, masih menjadi karyawan. Berarti ketika posisinya masih menjadi karyawan ya? Iya, masih minus-minusnya. Sempat Pak? Iya, ya masih minus-minusnya ya. Waktu itu kita cari makan juga susah ya berdua. Tapi bener tuh yang diliput Mojok sampai makannya di salah satu warung makan dan sepiring berdua. Ya bukan hanya sepiring berdua, kadang-kadang ya makannya lauk kerupuk juga pernah. Ya, kan bayangin aja waktu gaji cuma satu orang 250.000, kalau digabung berapa dua orang? 500.000 untuk sebulan. Jadi ya kita cukup-cukupin aja lah. Ya makanya kita tidak mengerti jalannya apa yang diberikan nantinya. Setiap orang itu punya jalannya nantinya. Makanya berusahalah. Ya. Kalau kita sudah berusaha ternyata jalannya masih tetap susah, ya memang itu sudah yang jalan harus kita lalui. Tapi kalau ternyata kita sudah berusaha diberikan ke lapangan nantinya pekerjaan dan rezeki, ya disyukuri dan jangan lupa jangan untuk berbagi. Ya itu aja. Pokoknya disyukuri dan berbagi jika diberikan rezeki. Kalau ada masalah besar gitu Pak yang menimpa Anda gitu sebagai seorang pebisnis, cara merilisnya itu gimana Pak? Dan sudah pernah Mas ya, saya tidak perlu ceritakan ya. Sudah pernah ada masalah besar dalam usaha sih. Ya kita butuh teman diskusi juga sih, teman diskusi mencarikan solusi yang terbaik, ya dijalani, dihadapi. Jangan pergi dari masalah itu. Iya. Karena masalah ditinggal pergi tidak akan terselesaikan. Dan orang itu makin matang dengan masalah Pak. Betul, karena kita hidup itu pasti ada masalah. Dengan masalah, besok ada masalah baru lagi yang hampir sama. Oh kita sudah tahu caranya menyelesaikan bagaimana. Tetapi kalau kita tidak tahu dan selalu menghindar masalah dan tidak punya solusinya, ya kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Jadi takut akan ada masalah. Seperti contoh dulu masalah perpajakan. Kan kalau pelaku usaha paling takut tuh dengan masalah. Hampir 2 tahun. Ya, itu padahal untuk sebuah bisnis yang saya sudah tutup dan saya sudah nggak gabung di situ. Masih tetap kejar. Betul. Pajak itu selamanya akan dikejar. Makanya saya kesempatan ini juga menyampaikan ke rekan-rekan yang baru berusaha ataupun sudah punya usaha. Menjadilah wajib pajak yang taat. Ya. Karena dengan kita menjadi wajib pajak yang taat, kita fokus untuk bisa mengembangkan usaha. Ya. Sebaliknya, jika kita tidak taat sama pajak, kita tidak bisa mengekspos, mengembangkan usaha terlalu besar karena kita masih takut. Sehingga usahanya itu-itu saja. Betul. Saya setuju. Kalau kita mau berusahanya lebih bagus, lebih maju, taatlah pajak. Karena pajak tidak akan merugikan kita. Ya, cuma kadang-kadang pegawai pajak itu memang lebih menakutkan dibanding polisi, Pak. Sangat menakutkan. Iya kan, Pak? Ya, karena saya sudah mengalami. Saya juga mengalami. Saking mengalaminya sampai mental itu sampai udah mau rontok semua. Saya rontok, Pak. Iya. Tapi puji Tuhan bisa dihadapi satu persatu sampai hari ini kami menjadi berusaha menjadi wajib pajak yang taat. Tapi saya sekaligus di sini saya senang dengan pesan Bapak supaya kita menjadi pembayar pajak yang baik gitu, supaya kita bisa fokus berusaha. Tapi juga bagi rekan-rekan petugas pajak ya kadang-kadang harus ngerti sesuatu yang memang tidak ngerti. Misalnya begini Pak, yang saya pernah hadapi. Saya penulis buku. Saya sudah menulis 45 buku. Royalti seorang penulis itu kan hanya 10% dari harga buku. Betul. Ya. Mereka itu pajak. Orang pajak yang kebetulan datengin saya enggak percaya. MOU-nya ada, penerbitnya ada. Ya, kenapa saya mesti disar? Kenapa hanya 10% loh? 10% memaksa udah bagus gitu loh. Ya seluruh Indonesia rata-rata 8-12% royalti seorang penulis buku. Ya ada sebagian petugas pajak yang memaksa pandangan mereka kepada pelaku usaha. 3 bulan Pak saya berdebat Pak, nggak kelar-kelar itu. Ada juga yang melakukan hal itu seperti sama kita. Tapi memang kenyataannya begitu, usaha itu harus fleksibel. Jangan kamu belajar teori, maksudnya Bapak Ibu dari pajak melihat biasanya, biasanya itu yang dipakai. Kalau
Masa cuman Iya. Loh, yang untung itu penerbit, Bu. Saya ini penulis Iya. gitu. Nah, hilangkan kata-kata biasa ini. Jadi harus melihat fleksibilitas dari pelaku usaha. Kadang-kadang kebiasaan yang lama itu tidak cocok diterapkan untuk saat ini. Ya. Seperti saya, kok tidak franchise? Loh, bagi saya franchise tidak cocok buat saya. Iya, maksa saya harus franchise. Ini franchise. Nah, saya tidak franchise. Semua punya saya. Karena franchise ada pajaknya lagi. Betul. Kan? Harus ada jual barang PPN. Iya. Jadi jangan memaksakan sesuatu kasus disamakan dengan kasus mirip-mirip lah, walaupun Anda tingkatnya jauh lebih tinggi. Tapi kira-kira pengalamannya mirip-mirip ya? Iya, sama. Pasti sama. Jadi memang kami ya syukurlah, tapi dengan Bapak Ibu dari pajaknya kemarin mengajari secara kebalikan ya, tapi kami pun akhirnya menjadi pelaku pajak yang sudahlah, bagi kami bayar pajak ini kewajiban. Ya. Setelah masuk negara, uang pajak itu mau diapain, itu bukan urusan saya. Dan tolong kelola dengan baik dong. Nah, itu monggo. Ya kan? Urusan mereka bertanggung jawab kepada masyarakat umum dan negara serta kepada Tuhannya masing-masing. Dan ingat bahwa kita ini para pebisnis membayar pajak itu dengan seluruh resiko bisnis kita loh, Pak. Bukan dibiayai negara. Bukan dibiayai negara. Rugi negara nggak nanggung. Untung negara ikut menikmati gitu. Itu juga penting nih saya sampaikan. Kalau mau usaha pun izinnya kadang-kadang dipersulit. Nah, masih seperti itu. Itu ya kadang-kadang yang kita susah untuk berpikir kenapa bisa begitu. Ya, kenapa ini diskusinya panjang, Pak, kalau kita terusin. Tapi intinya kita sebetulnya ada hal yang masih mesti diperbaiki di teman-teman yang bekerja di perpajakan ya, Pak. Lebih ngerti lah bahwa kita ini bekerja ada resikonya loh. Bangkrut lah apa. Karena semua kenaikan biaya kita yang tanggung. Betul, Pak. Gitu. Jangan itulah. Jadi memang antara perpajakan sama pelaku usaha itu memang harus saling sinergi. Bukan saling mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Bahkan Pak Nyun Sewu, kalau bisa, mbok ya yang sudah untung baru dipajakin. Kasihan loh yang masih struggling dipajakin. Biasanya memang usaha itu dikasih waktu. Walaupun strugglingnya kan beda-beda ya. 3-6 bulan biasa dikasih waktu. Nanti setelah dilihat bagus, baru kita, kan kalau prosesnya wajib pajak Indonesia kan prinsipnya melaporkan sendiri. Iya, self-assessment. Betul, self-assessment. Jadi kesadaran kita, jika memang sudah layak usaha kita yang harus melaporkan. Jangan sampai kita pelaku usaha sendiri sudah untung ngomong belum untung. Nah itu juga. Itu doa yang jelek buat usaha kita. Ya, dia mendoakan dirinya sendiri. Betul. Jadi kalau sudah untung, ya ngomong aja saya udah untung. Tapi omsetnya memang masih kecil nih. Kalau kita kan misalnya di bawah 4,5 miliar atau berapa kan masih 0,5. Betul. Nah bayar aja. Itu pun nantinya akan berimbas kepada usaha kita. Iya. Ilmu Anda, Pak, yang dulu kuliah berarti banyak kepakai ya, Pak ya? Sangat banyak kepakai. Sangat banyak ya? Iya. Apalagi berhadapan dengan orang pajak. Ya, itulah. Kalau dengan akuntan itu pun mentalnya tadi sempat rontok. Wah, rontok. Ya sangat rontok. Siapa di dunia ini, di Indonesia pelaku usaha yang berhadapan dengan pajak masih gagah? Iya. Saya bilang ke teman-teman, mending kita berhadapan, apalagi kalau wartawan. Wartawan berhadapan dengan polisi kan ya bukannya kita sok ya, ini partneran. Ada kartu gitu ya. Iya, kartu wartawan kita keluarin ya, kita bisa ngobrol setara gitu ya. Tapi sama pegawai pajak, nggak mempan. Mau pejabat, mau apapun sama. Iya. Oke. Nah, ini di babak akhir obrolan kita, Pak. Indonesia tahun 2023 dibilang mau resesi. Saya sudah menyimak berbagai talk show dan membaca berbagai kajian-kajian ringan tentang masa depan Indonesia di tahun depan. Sebagian besar para ekonom kita bilang Indonesia nggak ada masalah. Tolong dong, justru yang kayak gini ini masyarakat jangan ditakut-takuti. Karena mereka akan keep money. Gitu. Sehingga roda ekonominya malah nggak berputar nih. Gitu. Menurut Anda gimana, Pak? Sebagai pelaku usaha. Nah, sebenarnya opini yang dikeluarkan kalau Indonesia tahun 2003 menghadapi resesi, itu dari mana usulnya? Nah, apakah siapa yang melontarkan, apa tujuannya? Seperti saya setuju tadi, kalau memang resesi,
Saya pikir Indonesia jauh dari resesi. Setuju saya. Ya, karena kekuatan ekonomi Indonesia itu konsumsi dan lokal kan? Lokal. Iya. Kekuatannya di bawah. Iya. Ya, bukan pemain atas semua. Pemain atas mungkin di Jakartanya, tapi kalau yang lokal-lokal ini selama masih bisa bersinergi, masih bisa terus berusaha, mudah-mudahan tidak ada masalah. Iya, misalnya kayak pegawai saya gitu yang di penerbit buku ya, misalnya. Kan mereka ya makannya olive chicken, terus nanti kalau mau jajan lagi baksonya Pak Parman ya, atau cuman memang kalau seperti kita bahan bakunya itu dicari Pak. Seperti tepung, terigu masih di luar negeri. Sama Pak, kita kertas juga Pak. Tinta juga Pak. Makanya misalnya kalau ternyata masukan tepung ini dari negara A mengalami masalah, hanya resesi. Kita juga jadi masalah dengan bahan baku. Nah, bahan baku ini jadi akhirnya menjadi naik karena langka. Harus ada adjustment price ya. Jadi seakan-akan resesinya resesi akibat dari resesi negara lain. Ya, karena bahan masukannya ini, bahan baku ini yang masih diimpor dari negara lain. Kalau seperti itu Pak, misal nih ada demand shock gitu ya, yang dilakukan itu adjustment di pricing atau tahan dengan laba lebih? Selama masih ada bahan pengganti, kami berusaha mencari bahan pengganti. Pricing tetap. Pricing tetap. Ya, gitu ya. Tetapi kalau memang kedepannya tidak ada lagi bahan itu dan harus diganti dengan yang lebih mahal misalnya, ya mau tidak mau, harus naik. Tidak mengurangi kualitas, tapi pricingnya terpaksa kita sesuaikan. Iya. Jadi memang dilema kita kalau masih menggunakan bahan-bahan yang masih mendatangkan dari luar. Saya sih pinginnya semua bahan tuh ada di Indonesia. Itu paling enak sebenarnya. Usaha paling enak. Iya, usaha paling enak lah ya. Karena tidak diganggu oleh resesi luar atau produksi mereka yang terhambat, akhirnya masukan kita jadi terhambat juga, akhirnya harga menjadi berubah. Ya gitulah. Jadi Mas Putut, jadi memang kalau dibilang resesi, semoga tidak terjadilah. Ya. Semoga kita semua di Indonesia ini bisa bersatu untuk membangun perekonomian kita. Jadi anggap aja tidak ada resesi, berjalan seperti biasanya, normal saja. Kalau semua berjalan normal, semoga semuanya nanti berjalan baik. Tidak ada resesi. Kecuali semua orang ngomong resesi, saya tahan uang. Nah, ini yang betul tadi menyebabkan sehingga ekonominya tidak berjalan. Semua orang pegang uang, keep, wait and see semua. Nah, sudah wait see, apa yang dilihat? Nanti lama-lama tidak makan semua nih nanti. Uang tidak ada di lapangan. Nah, dan orang yang mau menjadi pengusaha baru juga takut. Gitu. Nah, lihat dulu aja lah nanti tahun 2003 bagaimana, tidak mau beli tanah, tidak mau sewa. Betul. Nah, akhirnya semua tidak berjalan. Tidak berjalan dengan baik. Betul. Sementara makin banyak orang yang tidak bekerja. Betul. Jadi bagaimana menjadi hal yang ya kita berpikir positif sajalah. Oke, kalau khawatir, kalau prediksi, oke kita boleh. Tetapi kita berusaha saja. Kalau orang berusaha dengan tujuan baik, semoga semuanya pasti mendapat perlindungan, mendapat berkah dari Tuhan. Jadi jangan takutlah. Semoga semuanya dalam perhitungan yang matang gitu aja. Baik Pak, terakhir bukan visi sih, tapi apa keinginan Bapak menyangkut dengan bisnis Bapak sendiri ke depan? Ya pertama tetap harus bisa dipertahankan. Mempertahankan usaha ini hari ini, besok dan seterusnya seperti ini. Secara kualitas, secara pelayanan, bahkan harus lebih baik lagi. Kedua, semoga bisa ekspansi di luar Jawa nantinya. Tadi udah tuh di Bangka. Di Bangka. Tapi semoga nantinya semakin diberikan. Tapi konsepnya juga bukan franchise ya? Enggak, tidak franchise. Tidak franchise. Bapak-bapak ibu pajak. Tidak franchise, jadi memang kita kelola sendiri. Dikelola sendiri. Berharap tetap menjadi primadona pilihan yang terbaik buat semua konsumen olive racikan, terutama masyarakat Yogyakarta. Ya, artinya kalau mau, apakah yang di kota-kota lain nanti akan memakai olive atau pakai karen? Ya, mungkin pakai karen ya. Karena olive itu memang khusus Jogja dan sekitarnya. Jogja dan sekitarnya. Nah, kalau di karen, tagline-nya kan dari Jogja untuk Indonesia.
Oh iya, dari Jogja untuk Indonesia. Iya. Jadi nanti yang mungkin ada di Bali, Betul, di Makassar gitu ya, itu adalah karennya. Karen, iya. Dan teman-teman, kalau Anda nanti lewat atau tahu ada Karen Fried Chicken, Pak Kun dan istrinya lah yang mendirikan, dan kualitasnya setara mungkin sama dengan Olive Chicken gitu. Dan Olive Chicken sudah banyak diketahui orang adalah salah satu ayam goreng yang paling disukai warga Jogja. buat semua masyarakat Jogja, terima kasih sekali atas kepercayaannya. Baik, Pak Kun, terima kasih banyak sudah menerima kedatangan kami dan selalu sukses, selalu bugar sekali Anda. Dan saya ini loh Pak, hebat ya. Saya tadi waktu Anda keluar punya bisnis banyak banget, kok mukanya cerah ya. Harus cerah. Saya tuh, ya saya punya teman bisnis banyak lah Pak ya. Cuman ya, baik mereka, tapi kayak nggak bisa menyembunyikan beban gitu. Ini masih bisa kata cerah, 107. Luar biasa teman-teman. Mungkin ditambah karirnya saya nggak tahu tuh berapa tuh. Ya oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya. juga Pak Subet. Sehat selalu. Oke teman-teman, itu saja obrolan dari saya bersama Pak Kun. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa setiap kali lewat Olive Chicken mampir. Dijamin enak. Kalau nggak enak komplain. Karena komplain itu penting ya Pak ya. Betul. Baik. Sampai jumpa dengan tamu saya selanjutnya. Makasih Pak. Ya, sama-sama.